Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dengan sama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari pembelajaran kali ini, tujuan dari materi pembelajaran iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharapkan nanti setelah kalian selesai mempelajari materi ini, yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan dalil beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan nama-nama nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kalian mampu menjelaskan sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan pembelajaran dari materi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kali ini. Baiklah, kita langsung masuk kepada materi mengenai iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, iman menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Sedangkan iman menurut istilah artinya mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkan dengan perbuatan. Lalu, Rasul, arti dari Rasul menurut bahasa artinya mengutus. Sedangkan Rasul menurut istilah artinya adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu adalah penjelasan dari masing-masing pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul-rasulnya ke dunia ini untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia, agar umat manusia itu selamat tidak hanya di dunia namun juga selamat di akhirat. Itu adalah pengertian dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apa sih dalil beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalil beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat di dalam Al-Qur'an, Quran Surah An-Nisa ayat 165, yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Wa kanallahu azizan hakima. Yang artinya, mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 165. Itulah dalil beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah itu mengutus para rasul, ya, tujuannya diantaranya yaitu sebagai pembawa berita gembira, juga sebagai pemberi peringatan kepada kita umat manusia.
Selanjutnya, kita akan bahas tentang perbedaan nabi dan rasul. Kita sering menyebut istilah nabi dan rasul. Ternyata istilah nabi dan rasul itu memiliki pengertian yang berbeda. Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hukum syariat. Wahyu tersebut hanya untuk diri nabi sendiri. Nah, itu adalah pengertian nabi. Sedangkan rasul, rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hukum syariat. Wahyu tersebut tidak hanya untuk diri nabi sendiri, namun wajib disampaikan kepada umatnya. Sehingga ya, nabi dan rasul ini sama-sama manusia pilihan Allah persamaannya. Kemudian sama-sama diberikan wahyu oleh Allah. Perbedaannya, nabi wahyunya hanya untuk dirinya sendiri, tidak ada kewajiban untuk menyampaikan, tetapi rasul tidak hanya untuk dirinya sendiri wahyu tersebut, namun juga ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sehingga dapat disimpulkan, ya, nabi belum tentu rasul, sedangkan rasul sudah pasti nabi, ya. Nabi bukan rasul, sedangkan rasul sudah pasti nabi. Tuh, itu adalah perbedaan nabi dan rasul. Kemudian, berapa sih jumlah nabi dan rasul? Apakah jumlah nabi dan rasul hanya 25? Jawabannya tentu tidak. Berdasarkan beberapa riwayat, ya, dalam hadis, jumlah nabi disebutkan kurang lebih 120 ribuan nabi. Sementara jumlah rasul kurang lebih 300-an rasul. Itu menurut ya beberapa riwayat hadis. Sedangkan yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani adalah jumlah nabi dan rasul itu ada 25 nabi dan rasul. Berikut ini adalah jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, kita imani ya, dan tentunya kita hafalkan. Siapa saja sih? Yang pertama Nabi Adam alaihi salam, yang kedua Nabi Idris alaihi salam, yang ketiga Nabi Nuh alaihi salam, yang keempat Nabi Hud alaihi salam, yang kelima Nabi Soleh alaihi salam, yang keenam Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketujuh Nabi Lut alaihi salam, yang kedelapan Nabi Ismail alaihi salam, yang kesembilan Nabi Ishak alaihissalam, yang kesepuluh Nabi Yakub alaihissalam, yang kesebelas Nabi Yusuf alaihissalam, yang kedua belas Nabi Ayub alaihissalam, yang ketiga belas Nabi Su'aib alaihissalam, yang keempat belas Nabi Musa alaihissalam, yang kelima belas Nabi Harun alaihissalam, yang keenam belas Nabi Julkifli alaihissalam, yang ketujuh belas Nabi Daud alaihissalam, yang ke-18 Nabi Sulaiman alaihi salam, yang ke-19 Nabi Ilyas alaihi salam, 20 Nabi Ilyasa alaihi salam, 21 Nabi Yunus alaihi salam, 22 Nabi Zakaria alaihi salam, 23 Nabi Yahya alaihi salam, 24 Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir Nabi penutup yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itulah nama-nama 25 nabi dan rasul yang tentunya wajib kita ketahui ya, dan tentunya kita hafalkan. Bagaimana sih untuk memudahkan kita menghafal para nabi dan rasul ini? Ya, berikut coba akan kita hafalkan melalui sholawat atau lagu. Ya, coba didengarkan ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa,
Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, itu salah satu metode yang bisa kita lakukan untuk memudahkan kita dalam menghafal 25 nabi dan rasul, ya. Coba diulangi ya sekali lagi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, itulah salah satu cara untuk kita menghafal, para nabi dan rasul yang 25. Baiklah, berikutnya adalah tentang materi sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala memiliki 3 sifat, yakni sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaid. Sifat wajib adalah sifat yang ada pada diri Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sifat jaid. Sifat jaiz adalah sifat yang boleh dimiliki oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia lainnya. Itu adalah 3 sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul Allah. Jadi ada 3 sifat, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, berikut ini adalah sifat wajib Rasul Allah. Jadi, Rasul Allah tadi memiliki sifat wajib, sifat yang tentunya ada pada diri Rasul Allah. Sifat wajib yang ada pada diri Rasulullah itu ada 4. Yang pertama, sifat sidik. Apa itu sidik? Sidik itu artinya benar. Ya, jadi seorang rasul tentu setiap perkataannya itu adalah benar, ya, benar atau jujur. Kemudian yang kedua, sifat wajib yang kedua yang dimiliki oleh para rasul adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya dapat dipercaya. Ya, sedangkan yang ketiga sifat ya wajib yang dimiliki oleh para rasul yakni sifat tabligh yang artinya menyampaikan. Dan yang terakhir sifat wajib yang dimiliki oleh para rasul yaitu patonah yakni cerdas. Itu adalah sifat wajib yang dimiliki oleh para rasul yakni sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Selain sifat wajib tadi, juga ada sifat mustahil, ya. Sifat mustahil ini sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Apa saja? Yang pertama sifat kijib, ya, yang artinya bohong. Tidak mungkin para Rasul itu berbohong, ya. Yang kedua adalah sifat hianat, ya, yang artinya tidak dipercaya. Sifat mustahil yang ketiga, tidak mungkin para rasul itu memiliki sifat kitman, artinya menyembunyikan. Dan yang keempat, tidak mungkin atau mustahil para rasul itu memiliki sifat baladah atau bodoh. Itu adalah sifat wajib dan sifat mustahil yang ada yang tentunya Eee, sifat wajib ini dimiliki oleh para nabi, sedangkan sifat mustahil ini tidak ada pada diri rasul-rasul Allah tersebut. Ya, ini juga untuk memudahkan kita dalam menghafal sifat-sifat Allah, terutama sifat wajib dan mustahil, kita bisa lakukan melalui lagu ataupun sholawat lagi. Bagaimana sih? Silahkan didengarkan. Ayo kawan, coba jawab. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu sifatnya.
Marilah kita sebutkan sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, sifat tabligh menyampaikan, patonah cerdas artinya, sifat kijib artinya bohong, khianat tidak dipercaya, sifat kitman menyembunyikan, baladah bodoh artinya. Nah, itu adalah sifat wajib dan sifat mustahil Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada satu sifat lagi tadi, yakni sifat jaiz Rasul Allah. Sifat jaiz Rasul Allah adalah aradul basyariyah. Apa sih itu? Maksudnya bersifat dan berperilaku sebagai manusia pada umumnya. Contohnya, Nabi juga makan, Nabi minum, Nabi juga haus, Nabi juga lapar ya. Nah, itulah contoh dari sifat jaiz Rasul Allah ya. Sifatnya di mana berperilaku sebagai manusia pada umumnya. Ya. Nah, itulah anak-anak sekalian video pembelajaran tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kalian menonton video ini, kalian bisa memahami tadi yang pertama, apa itu pengertian iman kepada Rasul Allah, apa itu perbedaan Nabi dan Rasul, kemudian apa tadi dalil yang menjelaskan tentang pengertian beriman kepada Rasul, kemudian nama-nama Rasul-Rasul Allah, dan juga tadi yang terakhir, sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baiklah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.